Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya akan membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarto, Uskup Emeritus Keuskupan Sorong, Manokwari. Hari ini yang merupakan hari Minggu biasa yang ke-26. Saudara-saudara, ada seorang bapak menawarkan kesempatan bekerja kepada kedua anaknya. Yang pertama berkata bersedia melakukannya, namun tidak melakukannya. Sedang anak yang kedua tidak bersedia, tetapi kemudian melakukannya juga. Perumpamaan itu sekarang pun ditujukan kepada kita. Artinya, kita pun mengalami tawaran dari Tuhan untuk melakukan apa yang diajarkan kepada orang-orang Yahudi sezamannya. Mendengar perumpamaan yang disampaikan Yesus ini, bagaimanakah tanggapan kita sekarang ini? Dari perumpamaan Yesus hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 hingga ayat 32. Orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Maksud mereka ialah, dengan kuasa apakah Ia menyembuhkan orang, mengusir setan, dan sebagainya. Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi menjawab kembali dengan pertanyaan ini kepada mereka. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Inilah latar belakang perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini. Dalam Injil ini, Yesus menegaskan, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Saudara-saudara terkasih, perumpamaan hari ini tampaknya sederhana, tetapi sangat dalam isinya. Pada hakikatnya, Yesus mau menerangkan sikap dasar setiap orang yang mau beragama. Beragama dalam arti luas, bukan sekedar memeluk suatu agama, tetapi sungguh beriman, bersikap dan berbuat sesuai dengan imannya itu secara sungguh-sungguh, dan bukan sekedar resmi dan lahiriah belaka. Para pemimpin agama Yahudi tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus berasal dari Allah sendiri, seperti Yohanes Pemandi, tetapi mereka bersikap dan berbuat seperti anak-anak yang dimaksudkan Yesus yang berkata ya, namun tidak melakukannya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mereka anggap rendah sebagai sampah masyarakat, yakni pemungut cukai dan perempuan sundal, ataupun masih banyak lagi golongan orang-orang yang dianggap kelas rendah, justru seperti anak yang sebelumnya menolak permintaan ayahnya, namun kemudian menyesal dan melaksanakan permintaan ayahnya. Seperti juga pada waktu itu, perumpamaan hari ini dipakai
untuk menunjukkan sikap tidak serius atau tidak jujur dari pimpinan masyarakat Yahudi dalam hal kerohanian atau batiniah. Maka pemungut cukai dan pelacur lebih beruntung, sebab mereka itu berani dan mau mengubah sikap hidup mereka. Kedua golongan itu dianggap paling berdosa dan tidak taat kepada ajaran agama. Pemungut cukai dibenci orang karena bekerja untuk sistem pajak orang asing atau kekuasaan Romawi dan memeras bangsanya sendiri. Sedang pelacur dilihat sebagai tak punya harga diri, tidak setia, dan sanggup menjual diri. Tetapi kedua golongan itu percaya kepada warta pertobatan Yohanes Pemandi. Sedangkan para pemimpin agama, kaum Farisi, tidak. Jadi sebenarnya mereka ini lebih memeras bangsanya sendiri dan tidak setia pada inti ajaran agama atau imannya yang sebenarnya. Saudara-saudara, apa pesan Injil hari ini kepada kita? Kita diminta selalu jujur, tulus, dan setia akan ajaran agama kita. Dengan kata lain, kita harus sungguh memiliki dan menghayati iman Kristiani kita yang sejati. Kita yang mengaku bahwa kita beragama, bahkan mengakui beriman akan Yesus Kristus, tidak boleh bersikap dan memperlihatkan diri kepada Allah dan sesama secara pura-pura atau menggunakan topeng. Pembaptisan kita, sakramen-sakramen lain apapun yang telah kita terima harus tercermin murni dan utuh dalam sikap, dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak, dalam segenap tingkah laku kita. Tawaran menerima dan melaksanakan kehendak Allah terus-menerus ditawarkan kepada kita. Maka marilah kita menjawab tawaran keselamatan Allah itu dengan jujur, kendati kita adalah manusia yang lemah. Amin.